Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Let me introduce myself. My name Haki Anazili Kolbi, class Management 22B, NPM 2241184. Today, presentation of materi terminologi penjualan dan kegiatan pengantar. Let's play my presentation and audience to hear my presentation. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terminologi penjualan dan kegiatan. Situ pengantarnya. Presentasi ini akan membahas terminologi penjualan dan kegiatan utama. Kita akan memahami proses penjualan dari segi prospek hingga penutupan. Oke, next. Prospek mengidentifikasi pelanggan potensial. Identifikasi menemukan individu atau perusahaan yang cocok. Selanjutnya, kualifikasi menilai potensi mereka sebagai pelanggan. Selanjutnya, manajemen yaitu melacak dan mengatur data prospek secara efektif. Prospek adalah langkah awal menemukan pelanggan yang tepat. Ini melibatkan identifikasi, kualifikasi, dan manajemen prospek. Oke, next. Penawaran yaitu membuat proposal yang menarik. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Ialah memahami masalah dan keinginan prospek secara mendalam. Yang kedua, mendesain solusi. Ialah merancang produk atau layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yang ketiga, presentasi proposal. Ialah menyajikan penawaran dengan jelas dan persuasif. Penawaran adalah proposal yang menyoroti nilai, fokus pada solusi dan presentasi yang kuat. Okay, next. Negosiasi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan win-win atau menang-menang, yaitu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti kompromi fleksibel dan fokus pada nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterampilan komunikasi, ialah mendengarkan aktif dan berbicara persuasif, seperti empati tinggi dan kejelasan pesan. Negosiasi adalah seni mencapai kesepakatan. Ini tentang memahami kebutuhan, bukan hanya harga. Next. Penutupan yaitu mengamankan penjualan, mengidentifikasi sinyal, mengenali tanda-tanda kesiapan prospek untuk membeli. Selanjutnya, mengatasi keberatan yaitu menjawab keraguan prospek dengan percaya diri dan fakta. Selanjutnya ialah meminta komitmen, ialah meminta pesanan atau tanda tangan kontrak secara langsung. Penutupan adalah momen krusial untuk mengamankan penjualan. Ini memerlukan ketajaman dan kepercayaan diri. Next. Tindak lanjut, membangun hubungan jangka panjang. Yang pertama, kita harus membuat puas pelanggan, seperti memastikan pelanggan puas setelah pembelian. Selanjutnya, nilai tambah, yaitu memberikan dukungan atau informasi yang relevan. Yang terakhir, pembelian ulang, mendorong transaksi berulang dan loyalitas atau repeat order. Dan tindak lanjut membangun loyalitas pelanggan, ini mengubah pembeli menjadi advokat merek yang setia. Metrik penjualan utama, mengukur kinerja. 1,2 miliar dolar pendapatan total penjualan yang dihasilkan. Itu seperti contohnya yang tertera di my PowerPoint. Hanya 15% tingkat konversi, persentase prospek yang menjadi pelanggan, dan 30 rata-rata waktu siklus, yaitu durasi rata-rata dari prospek hingga penutupan. Memantau metrik penjualan membantu menilai kinerja. Ini memberikan wawasan untuk memperbaikan strategi. Selanjutnya, next, yaitu yang terakhir, studi kasus dan kesimpulan. Penerapan praktis terminologi, yaitu pertama kasus perusahaan X. Menerapkan strategi prospek yang ditargetkan.
yaitu hasil konversinya peningkatan tingkat konversi sebesar 20%, dan pelajaran utamanya pentingnya setiap tahapan penjualan yang terdefinisi dengan baik. Studi kasus menunjukkan penerapan terminologi dalam skenario nyata. Keberhasilan penjualan adalah hasil dari proses terstruktur. Okay, this is my presentation and I end to my presentation. I wish audience hear my presentation is good. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.